Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali lagi dengan kajian kita Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kitab yang terdiri dari 66 bab yang menjelaskan tentang tauhid, hakikat dari tauhid, kewajiban kita berpegang kepada tauhid, kewajiban kita mendakwahkan tauhid, hal-hal yang menjadi penyempurna bagi tauhid itu sendiri, hal-hal yang membatalkan tauhid, dan hal-hal yang merusak atau mengurangi ketauhidan. Dan kita sudah sampai babu qaulillahi ta'ala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang bab al-mahabbah. Mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari ibadah. Maka cinta yang sifatnya ibadah, cinta yang disertai rasa pengagungan, mengharapkan manfaat dan mengharapkan dihindari dari mudarat, maka cinta seperti ini adalah cinta ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kemudian setelah itu kita berbicara tentang khauf, rasa takut. Kewajiban seorang muslim untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takut ibadah. Yang rasa takut kita tersebut justru mendekatkan diri kita kepada Allah. Berbeda dengan rasa takut dengan makhluk, takut yang sifatnya tabiat manusia, di mana ketika seseorang takut kepada makhluk, dia akan menjauh dari makhluk tersebut. Tetapi justru ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, justru akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada mahabbah yang sifatnya ibadah, cinta yang sifatnya ibadah, maka juga ada khauf, rasa takut yang sifatnya ibadah. Ketika seseorang takut bahwasanya sesuatu tersebut bisa mendatangkan kemudaratan, bisa mendatangkan kemanfaatan, dia takut kepada sesuatu tersebut, maka ini adalah takut ibadah. Sebagaimana orang-orang yang takut dengan berhala-berhala atau kekuatan-kekuatan gaib katanya. Ini kalau di pantai selatan katanya nanti jangan pakai baju apa gitu, baju hijau apa katanya. Nanti kalau pakai baju hijau nanti katanya akan datang Nyai Roro Kidul katanya, kemudian bawa ke laut atau gimana seperti itu. Nah, ini rasa takut yang sifatnya ibadah. Tidak boleh kita takut seperti ini kecuali hanya kepada Allah saja. Maka kalau kita takut seperti ini, takut kepada makhluk, ini takut syirik. Seseorang yang misalnya harus memberikan sesajen ke kuburan tersebut, kalau tidak memberikan sesajen kepada kuburan tersebut atau kepada penunggu gunung katanya, atau kepada penunggu lautan katanya, maka nanti akan mendatangkan tsunami, akan mendatangkan gempa bumi, gunung berapi dan lain sebagainya. Maka dia kemudian memberikan sesajen kepada gunung lautan tersebut. Nah, rasa takut seperti ini adalah takut ibadah, syirik. Tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian setelah itu kita berbicara tentang tawakal. Seseorang mewakilkan sesuatu hasilnya kepada sesuatu, maka kita serahkan yang berkenaan dengan urusan kita, manfaat dan mudarat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang memberikan kesembuhan kepada saya, hanya Allah lah yang bisa melindungi saya, hanya Allah lah yang bisa memberikan manfaat kepada saya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, tawakal seperti ini tawakal ibadah. Dan tawakal seperti ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertawakal kepada sesuatu, bertawakal kepada obat, bertawakal kepada jimat, bertawakal kepada jin, bahwasanya jin ini yang bisa membantu usaha saya lancar dan lain sebagainya, maka ini tawakal syirik. Tawakal syirik yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal hanya kepada Allah, wa'adallahi falyatawakkalil mu'minun. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab yang berkenaan dengan orang-orang yang merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hal yang kita pelajari di dalam bab ini, bahwasannya seseorang yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan tidak ada ketauhidan di dalamnya atau lemahnya ketauhidan pada dirinya. Begitu juga ketika seseorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi tidak ada ketauhidan di dalam dirinya atau kurangnya ketauhidan di dalam dirinya. Artinya, perkara merasa aman dari azab Allah dan perkara merasa berputus asa dari rahmat Allah, ini bisa jadi menjerumuskan seseorang kepada dosa, bahkan menjerumuskan seseorang kepada kekufuran bahkan. Ketika orang-orang kafir tersebut, mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka kufur dan semakin besar kekufuran mereka dan bertambah besar kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah banyak rezeki yang mengalir kepada mereka, maka kemudian mereka merasa bahwasanya mereka dalam keadaan baik-baik saja, dan mereka tidak akan kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa Allah tidak marah, Allah tidak murka. Bahkan sebagian mereka menganggap ini adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab orang-orang yang zalim di dunia, tidak mengazab orang-orang kafir dan orang-orang musyrik di dunia, bahkan tidak mengazab pelaku maksiat di dunia, pelaku kezaliman di dunia, maka hati-hati, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang zalim, orang-orang pelaku maksiat tersebut, ini bukanlah bentuk dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ini justru makar dari Allah Subhanahu wa taala. Agar semakin bertambah kesyirikan seseorang, kekufuran seseorang, kemaksiatan seseorang, semakin banyak dosa dia kumpulkan, semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian semakin berat nanti siksanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang mengurangi ketauhidan, bahkan bisa kemudian menipiskan ketauhidan, bahkan menghilangkan ketauhidan pada diri seseorang. Seperti merasa amannya orang-orang kafir atas kekufuran mereka, merasa amannya orang-orang musyrik atas kesyirikan mereka, dan merasa amannya pelaku dosa besar atas dosa-dosa mereka. Mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah tidak memperdulikan mereka, seakan-akan Allah tidak melihat mereka, Allah tidak mencatat amal perbuatan mereka, seakan-akan Allah tidak marah atas perbuatan mereka. Mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala dan kemudian terus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melihat dan mendengar atau tidak mengetahui bagaimana dulu ada kaum-kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nuh yang dibinasakan dengan air bah, kaum Ad, kaum Samud yang dibinasakan dengan halilintar, yang dibinasakan dengan udara dingin. Kemudian juga kaum Fir'aun yang dibinasakan dengan ditenggelamkan di lautan, kaum Lut
yang kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijungkir balikan mereka. Kemudian juga kaum Ad dan kaum Tsamud, begitu juga kaum Syuaib, begitu juga kaum Saba yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, diazab Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum nanti azab yang aslinya di akhirat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau saja seandainya penduduk negeri tersebut mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan keberkahan kepada mereka dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustai Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah azab mereka atas apa yang mereka lakukan. Kemudian setelah itu Allah taala mengatakan, afa amina ahlul qura, apakah ahlul qura, penduduk negeri tersebut mereka merasa aman? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun? Apakah penduduk negeri tersebut yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tumpah ruah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa aman? An ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun, datangnya azab Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ketika mereka tidur. Apakah mereka aman dari hal seperti itu? Awamina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri tersebut juga merasa aman bahwasanya azab Allah akan datang kepada mereka di pagi hari dan mereka sedang dalam keadaan bermain? Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya itu adalah makar. Dan biasanya orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum-kaum terdahulu, kalau kita lihat kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Syuaib, kaum Fir'aun, kaum Saba, mereka adalah kaum-kaum yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kala mereka kufur kepada nikmat tersebut, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kaum-kaum yang lemah, bukan kaum-kaum yang fuqara, tapi kaum-kaum yang diberikan harta kepada mereka, diberikan jabatan kepada mereka, diberikan dunia kepada mereka. Tapi subhanallah, itu semua adalah makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kali azab. Tayyib, satu kali azab. Bukan satu putaran ya. Diazab dengan satu kali azab. Binasa, tidak ada yang tersisa. Tayyib. Maka orang-orang yang kemudian jatuh kepada kemaksiatan dan dia masih diberikan kesehatan, kebugaran, dan mungkin dia merasa semakin bertambah rezekinya, semakin dia jauh dari Allah, semakin dia jatuh kepada kemaksiatan, semakin banyak rezekinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Bisa jadi itu adalah makar syaitan atau yang disebut dengan istidraj. Istidraj. Seseorang diberikan nikmat dan dia dalam keadaan kemaksiatan. Kata Nabi SAW, innallaha la yumli lidh-dhalimi. Allah Subhanahu wa taala mengundur-mundur untuk menyiksa, untuk mengazab orang-orang yang zalim. Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Dan ketika sampai waktunya azab dari Allah Subhanahu wa taala itu datang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkannya dan tidak ada lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Sudah cukup waktu yang lama ini. Sudah cukup peringatan-peringatan yang datang kepadanya. Sudah cukup apa-apa yang menjadi hujah bagi Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengazabnya, memang sungguh pantas dia mendapatkan azab tersebut. Nah, al-makru ini menjadi salah satu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sifat ini bukanlah sifat yang mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala.
Al-makru, makar yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala adalah makar yang baik. Adapun makar yang buruk itu tidak disifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, makar ini dia adalah sifat Allah tetapi tidak menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala karena makar itu sendiri terbagi menjadi dua. Tayyib. Adapun makar yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala adalah makar yang baik karena makar itu sendiri dalam bahasa adalah isalus syarri ila syakhsin min haitsu la yash'ur. Menyampaikan keburukan pada seseorang min haitsu la yash'ur, dari sisi yang dia tidak sadari. Jadi bencana tersebut sampai kepadanya dan dia tidak sadar. Nah, itu namanya makar. Tayyib. Jadi sesuatu yang tersembunyi tetapi kemudian sekali meledak langsung habis. Nah, kalau keburukan tersebut diberikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya, al-mustahiq. Kalau keburukan tersebut memang diberikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya, orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka ini adalah makar yang baik, yaitu makar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun makar kepada orang-orang yang beriman yang dilakukan oleh orang-orang munafik, makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihi salam, tayyib, justru mereka yang dimakari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ingin menyalib Nabi Isa alaihi salam, tetapi kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka di antara mereka sendiri yang disalib tersebut. Tayyib. Dan juga makar orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makar kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya, yaitu kepada orang-orang beriman, orang-orang yang baik, maka ini makar yang buruk. Jadi kalau makar tersebut disematkan, diberikan kepada orang yang mustahik, maka itu makar yang baik. Kalau diberikan kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya, maka itu makar yang buruk. Tapi begitu juga sifat istihza, begitu juga sifat khida, begitu juga sifat kaid, berbuat tipu daya. Ini disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tipu daya yang baik, istihza yang baik, khida yang baik. Tayyib. Adapun dari orang kepada orang yang beriman, seperti yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini makar yang buruk karena yang mendapatkan keburukan tersebut tidak berhak untuk mendapatkannya. Tayyib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini beliau menyebutkan firman Allah taala di dalam surat Al-A'raf ayat 99, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Tayyib. Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh merasa aman. Ketika kita jatuh kepada kemaksiatan, kita harus langsung merasa takut kepada Allah. Dan kita langsung menyegerakan diri bertaubat kepada Allah. Ketika jatuh kepada kemaksiatan, taubat lagi. Kalau mengulang kembali, taubat lagi. Mengulang kembali, taubat lagi. Sampai ada seorang ulama salaf, Hasan Al-Basri, dia mengatakan, saya sudah malu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking apa? Saking ketika bersalah bertaubat, berdosa bertaubat. Dan memang begitulah keadaan manusia. Ketika kadang dia sudah bertaubat, kadang jatuh lagi kepada kemaksiatan, tetapi tetap saja ketika kita bersalah, tetap saja kita wajib bertaubat. Walaupun kita sudah bertaubat berkali-kali, tetap saja kita wajib bertaubat. Dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, dan jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian yang datang setelahnya, qauluhu ta'ala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Siapa di antara kita yang lulus ujian tersebut? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berikan dunia untuk kita. Semua yang ada di muka bumi ini semuanya halal kecuali yang diharamkan. Tayyib. Allah ciptakan dunia ini untuk manusia dan Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitabnya. Allah Subhanahu wa taala utus para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akal. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita panca indera. Fasilitas, alat untuk memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala dan kemudian untuk melawan hawa nafsu, bujuk rayu syaitan yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian untuk umat manusia. Dari mulai zaman Nabi Adam alaihi salam sampai sebelum sangkakala ditiup, selalu saja syaitan dan bala tentaranya mengajak anak Adam sebanyak-banyaknya untuk menjadi teman syaitan di dalam neraka jahanam. Ada yang jatuh kepada kesyirikan, ada yang jatuh kepada kekufuran, ada yang dia masuk Islam tetapi jatuh kepada dosa-dosa besar. Tidak jatuh kepada dosa-dosa besar, jatuh pada dosa-dosa kecil. Syaitan masuk lewat syubhat dan juga lewat syahwat. Kalaupun seseorang selamat pada bab syahwat, tetapi belum tentu dia kemudian selamat di dalam bab syubhat. Ada seseorang yang selamat dari bab syubhat, belum tentu dia selamat dari bab syahwat. Syaitan telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ingin menyesatkan anak Adam sebanyak-banyaknya untuk menjadi teman-teman syaitan di dalam api neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian. Maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh kalian. Jangan sebagai teman. Jangan sebagai panutan. Jangan sebagai junjungan, jangan sebagai pemimpin. Jadikanlah dia sebagai musuh. Fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan mengajak hizbahu, golongannya, agar menjadi penduduk neraka. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'an mengingatkan kepada kita bahwasanya sumber-sumber kesesatan itu adalah syaitan, dan syaitan itu adalah musuh kalian, dan jangan sampai kalian jatuh kepada perangkap syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh kalian yang nyata. Sahih. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tayyib. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a wa an yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Tayyib. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa syaitan tersebut menjerumuskan manusia kepada khamar. Banyak kaum muslimin yang jatuh pada minum khamar, narkoba dan lain sebagainya. Tayyib. Termasuk juga yang disedot-sedot, asap yang ditarik kemudian dibuang. Itu juga termasuk perangkap syaitan. Sahih. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan. Maka dengan ayat ini
rokok tersebut hukumnya haram. Kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan ulama di Timur Tengah akan haramnya rokok. Perangkap syaitan. Hadis Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh ada yang memberikan kemudaratan kepada yang lain. Dengan hadis ini atau kaidah ini, yang hadisnya diperdebatkan para ulama, tetapi menjadi sebuah kaidah yang disepakati oleh para ulama, tidak ada kemudaratan. Semua kemudaratan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka jelas rokok tersebut haram. Berapa banyak kaum muslimin jatuh pada perkara tersebut. Ada yang memang dia doyan. Ada yang memang karena syubhat. Nah, ada ustadz sepulan lah yang bahkan ada ustadz yang punya pabrik rokok. Sahih. Yang zaman dulu mengatakan ya katanya makruh, tapi dia katanya mengatakan mubah. Ya kalau mengatakan makruh ya masih ya makruh gitu ya. Tapi ini dia mengatakan mubah katanya. Subhanallah, udah kayak seperti makan dan minum. Ustadz yang di yang majelisnya dihadiri oleh orang-orang awam. Sahih. Maka ini adalah tipu daya syaitan. Innamal khamru wal maisir, judi. Subhanallah. Saya banyak mendengar cerita-cerita dari sebagian teman-teman. Sekarang banyak atau semarak judi online. Sahih. Mulai dari judi online, pinjaman online dan lain sebagainya. Nah, ini juga adalah makar syaitan. Khutuwatu syaitan, langkah-langkah syaitan, tipu daya syaitan. Tayyib. Allah mengatakan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah perkara-perkara tersebut agar kalian beruntung. Artinya orang yang berjudi tidak akan beruntung selama-lamanya. Tidak akan beruntung selama-lamanya orang-orang yang berjudi tersebut. Yang adanya adalah hancur keluarganya, hancur agamanya, tayyib dan lain sebagainya. Sahih. Sekarang sudah banyak Pak judi-judi online di mana di. Kadang saya juga lihat kadang dalam bentuk permainan. Kita coba masuk ke sebuah aplikasi misalnya, di situ kita bayar dulu. Subhanallah. Judi. Tayyib. Begitu juga hal-hal lainnya yang sampai kemudian menjerumuskan manusia kepada menghalalkan darah saudaranya. Kita banyak melihat di media-media ada gara-gara perkara yang remeh. Ada satu orang kemudian membunuh satu keluarga. Begitu murahnya nyawa saudara muslim. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wallah, ini semua adalah khutuwatu syaitan. Tayyib. Ditambah lagi dengan hukum kita yang lemah, yang seharusnya di dalam hukum Islam pembunuh tersebut selesai qisas, agar memberikan kehidupan kepada orang-orang yang belum dibunuh. Tayyib, artinya memberikan kehidupan kepada orang-orang yang lain. Karena orang ketika seandainya dia takut dibunuh karena dia membunuh, maka ini akan memberikan kehidupan kepada orang-orang lain. Tapi kalau ada orang membunuh terus paling penjara 20 tahun, di situ kemudian ya itu di pesantren. Nah, ini juga termasuk khutuwatu syaitan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syaitan yang telah menjerumuskan kita ke dalam api neraka, nanti kemudian dia di dalam neraka berpidato yang kita kenal dengan pidato syaitan. Wa qala syaitanu innallaha wa'ada lakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum, kata syaitan. Wahai manusia, penghuni neraka, sesungguhnya dulu di dunia Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian dan janji Allah itu benar, kata syaitan. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan saya juga memberikan janji-janji untuk kalian. Janji supaya kaya, janji supaya makmur dan lain sebagainya. Fa akhlaftukum, tetapi saya menyelisihi janji saya tersebut, kata syaitan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li.
Saya tidak memiliki kekuasaan atas kalian. Saya tidak bisa memaksa kalian untuk mengikuti saya. Saya hanya mengajak kalian dan kalian menjawab ajakan saya. Fala talumuni walumu anfusakum, kata syaitan hari ini. Jangan kalian mencela saya, kata syaitan. Jangan kalian mencela saya hari ini, tapi celalah diri kalian sendiri. Nah, ini namanya siksaan batin. Karena di akhirat nanti bukan hanya siksa fisik saja, tetapi siksa batin. Dulu syaitan yang kita ikuti di dunia, di akhirat nanti dia berlepas diri dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kemaksiatan, dari apa-apa yang dilakukan oleh anak Adam. Kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti syaitan yang mengatakan kepada manusia kufurlah. Setelah manusia kufur, dia mengatakan sesungguhnya saya berlepas diri apa yang kau lakukan. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan di hari tersebut di dalam neraka dia mengatakan fala talumuni walumu anfusakum. Ma ana bimusrikhikum. Saya tidak bisa menolong kalian hari ini. Wa ma antum bimusrikhi. Dan begitu juga kalian tidak bisa menolong saya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya kufur terhadap kesyirikan-kesyirikan yang dulu yang kalian lakukan di dunia. Tayyib. Maka inilah kerjaan syaitan. Yang menggoda anak Adam jatuh kepada kekufuran, jatuh kepada kesyirikan, jatuh kepada syubhat dan syahwat. Di akhirat nanti dia berlepas diri dari itu semua. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kembali kepada bab kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya ketika kita jatuh kepada kemaksiatan, kita jatuh kepada dosa, jangan sekali-kali kita berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang membunuh 100 manusia. Dia merasa dosanya tidak diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia bertanya kepada seorang alim yang memang alimnya alim yang benar, tayyib, yang kemudian dia diperintahkan untuk hijrah dari tempat tersebut dan kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ketika kita melakukan dosa di siang hari, di malamnya kita bertaubat kepada Allah. Ketika kita melakukan dosa di malam hari, di siangnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah kita merasa putus asa dari rahmat Allah. Kita merasa Allah tidak mengampuni kita, maka ini bentuk su'uzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa Allah tidak mengampuni kita, maka ini bentuk merendahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa Allah tidak mengampuni dosa kita, maka ini bentuk melemahkan, mengecilkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun, At-Tawwab, yang Maha Penerima taubat. Tayyib. Asal kita memang betul-betul minta ampun kepada Allah, asal kita memang betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita tidak boleh merasa aman dari rahmat, dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berputus asa dari rahmat Allah ini bisa sampai menjerumuskan kepada yang lebih buruk daripada dosa-dosa besar. Orang yang kemudian melakukan dosa besar dan kemudian dia melakukan dosa besar yang kedua dan yang ketiga, sampai dia berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan Allah tidak akan mungkin mengampuni dosa saya. Terus bagaimana? Ya udah, sekalian saya begini aja lah. Sampai kapan? Sampai nyawa saya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian orang dia sendiri yang kemudian mencabut nyawanya. Artinya dia kemudian bunuh diri gara-gara berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadis Nabi SAW yang akan kita baca setelah ini, wa an ibni Abbasin anna Rasulullah SAW su'ila 'anil kaba'ir. Rasul ditanya tentang al-kaba'ir. Kemudian beliau menjawab,
al-isyraku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Beliau ditanya tentang al-kabair, jamak dari kabirah, yaitu dosa-dosa besar. Yang pertama kata Rasul adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Ini dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Syirik terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Dan syirik kecil yang walaupun namanya kecil, tapi dia lebih besar daripada dosa-dosa besar. Jadi tingkatan dosa, itu yang pertama yang paling tinggi adalah syirik besar, di bawahnya syirik kecil, di bawahnya dosa-dosa besar, di bawahnya dosa-dosa kecil. Jadi walaupun namanya syirik kecil, tapi kedudukannya lebih tinggi, lebih berat daripada dosa-dosa besar. Al-isyraku billah. Wal ya'su min rauhillah. Yang kedua di antara dosa besar adalah seseorang yang berputus asa dari rahmat Allah, merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sulit untuk mengampuninya. Merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengampuninya. Maka ini adalah termasuk dosa besar. Wal amnu min makrillah, dan termasuk dosa besar juga adalah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan azab kepadanya atas kezalimannya tersebut. Ini juga termasuk dosa besar. Dan kemudian wa an Ibnu Mas'udin qala akbarul kabair, ini perkataan Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani. Dia berkata akbarul kabair, dosa yang paling besar, al-isyraku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu min makrillah, yang kedua adalah merasa aman dari makar Allah taala. Wal qunutu min rahmatillah, kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ya'su min rauhillah, berputus asa juga dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kata para ulama, perbedaan antara qunut pakai ta, bukan pakai ta ya. Di sini qunut. Nah, qunut ini maknanya berputus asa. Tayyib, dan juga al-ya'su. Ini juga maknanya adalah berputus asa. Cuma kalau qunut itu berputus asa dari perkara-perkara yang sifatnya umum. Seseorang berputus asa menganggap Allah tidak mampu memberikan kepadanya anak misalnya. Sudah bertahun-tahun misalnya ingin punya anak, bahkan sudah sampai usianya mungkin dianggap orang, tetapi kemudian dia merasa berputus asa. Berputus asa dari rahmat Allah, merasa tidak mungkin terjadi, maka ini sesuatu yang dilarang. Nah, ini namanya al-qunut. Adapun al-ya'su min rauhillah, seseorang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat musibah dari kita. Tayyib, nah ini juga termasuk sesuatu yang dilarang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melarang kita agar tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini disebutkan bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Dan kita tahu bahwasanya syirik besar ini mengeluarkan seseorang dari Islam, menghapuskan seluruh amalan seseorang. Ketika dia mati tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mati dalam keadaan syirik besar, dia masuk ke dalam neraka, tidak boleh tidak, dan kekal selama-lama di dalamnya. Ini adalah kebahagiaan syaitan yang paling besar. Kebahagiaan iblis yang paling memuncak ketika seseorang mati dalam keadaan syirik. Dan kita subhanallah, umat Islam, banyak di antara kita yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi perilakunya, ucapannya, dan perbuatannya menyelisihi kalimat yang dia ucapkan tersebut. Sahih. Nah, kalimat la ilaha illallah ini akan bermanfaat nanti di akhirat apabila diucapkan, dan ketika kita mengucapkannya kita memenuhi syarat-syarat dari la ilaha illallah tersebut.
Kata Nabi SAW dalam Sunan Abi Dawud, man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga, kata Rasul. Simpel. La ilaha illallah sebelum meninggal, maka dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dia masuk surga. Tayyib. Tetapi la ilaha illallah yang seperti apa dulu? La ilaha illallah yang seperti apa dulu? La ilaha illallah yang ketika dia mengucapkannya dan syarat-syaratnya terpenuhi. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi kemudian dia masih melakukan kesyirikan, masih meyakini kesyirikan, masih mengucapkan kata-kata syirik, maka la ilaha illallahnya tidak ada manfaatnya. Kita tahu bahwasanya di antara umat Nabi yang masuk surga dan umat Nabi yang paling banyak masuk surga, lebih banyak dari umat Nabi Musa alaihissalam, dan dari umat Nabi tersebut ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapakah mereka? Alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Bentuk-bentuk sifat-sifat ketauhidan yang tinggi pada diri seseorang. Sahih. Kita tahu bahwasanya hadis bitaqah, ada seseorang yang dihadapkan kepadanya 99 catatan buruknya. Semua catatan amalnya adalah keburukan. Semua catatan amalnya adalah catatan keburukan, dan satu catatan tersebut sepanjang mata memandang. Tayyib. Tapi kemudian dihadirkan kepadanya bitaqah. Bitaqah kartu la ilaha illallah yang tidak sebanding dengan, kalau dari sisi kasat mata, tidak sebanding dengan catatan-catatan tersebut. Ketika ditimbang la ilaha illallah dengan lembaran-lembaran dosanya tersebut, masih berat la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah yang seperti apa dulu yang bermanfaat? La ilaha illallah seperti apa? Azan? Tayyib. Lagi ngegas ini. Azan, kita lanjut lagi. Tayyib, barakallahu fiik. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, ma ba'du. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempelajari tauhid, maka salah satu tujuan kita adalah agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang mentahqiq, membenarkan
kalimat la ilaha illallah. Kita hidup bersama la ilaha illallah. Setiap hari kita membaca la ilaha illallah. Muazzin kita barusan, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita salat, kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita zikir setelah salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Begitu juga zikir pagi, zikir petang. Ketika seseorang akan meninggal, ditalqinkan la ilaha illallah. Dan kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Sahih. Ini sesuatu yang pasti. Karena yang mengatakannya adalah Nabi kita SAW, dan mustahil Nabi kita berbohong. Maka orang-orang yang betul-betul mengucapkan la ilaha illallah sebelum dia meninggal, maka pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi pertanyaannya adalah, la ilaha illallah yang seperti apa dulu? La ilaha illallah yang memang betul-betul ketika kita mengucapkannya, betul-betul murni di dalam diri kita, tidak ada kesyirikan-kesyirikan di dalam diri kita. Ketika kita mengucapkannya, kita paham makna la ilaha illallah, tidak ada keraguan di dalam diri kita terhadap makna la ilaha illallah. Tayyib. Dari itu kata Nabi SAW, tayyib, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ini keutamaan yang besar dari kalimat la ilaha illallah, jamaah sekalian. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengharamkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Allah haramkan atasnya neraka. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia betul-betul mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tugas kita belajar tauhid adalah untuk mentahqiq kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan kita, agar pada saat kita nanti menghembuskan nafas terakhir, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, betul-betul bersih kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Hadis yang terakhir di dalam Arba'in Nawawi, hadis qudsi, Allah mengatakan, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau saja engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan engkau tidak menyekutukanku, kata Allah, syaratnya tidak melakukan kesyirikan. Ingat Bapak Ibu, bukan syirik besar saja, tapi juga syirik kecil. Syirik kecil juga. Tayyib, maka Allah akan mendatangkan ampunan sebanyak bumi itu juga. Maka orang yang benar-benar mentahqiq la ilaha illallah, dia mati kemudian membawa dosa, maka berbahagialah, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasul, siapa yang paling bahagia nanti dengan syafaatmu di hari kiamat? Syafaat Rasulullah untuk penduduk mahsyar. Syafaat Rasulullah membuka pintu surga. Syafaat Rasulullah kepada pamannya, ini syafaat khusus. Dan syafaat Rasulullah untuk umatnya yang melakukan dosa besar. Syafaat Rasul untuk umatnya yang melakukan dosa besar, baik itu yang divonis neraka tidak jadi masuk neraka, atau yang sudah masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan dari neraka. Syafaat Nabi SAW, kata Nabi SAW, syafaati li ahlil kaba'ri min ummati, syafaat saya untuk pelaku dosa besar dari umatku. Tapi siapa yang mendapatkan syafaat tersebut? Ketika Rasul ditanya oleh Abu Hurairah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat nanti? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, murni dari hatinya, tidak bercampur dengan segala macam bentuk kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil.
takutlah kita jatuh kepada kesyirikan. Orang-orang yang belajar tauhid pasti dia takut jatuh kepada kesyirikan. Hati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, takut dia. Jangankan syirik besar, syirik kecil pun dia berusaha untuk menjauhinya. Tayyib, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah saya dan anak keturunan saya dari menyembah asnam, menyembah tuhan-tuhan selain Allah. Nabi Ibrahim, Imamul Muwahhidin, takut jatuh kepada kesyirikan. Maka kata Ibrahim At-Taimi, siapa yang merasa aman setelah Ibrahim? Artinya Ibrahim begitu takutnya jatuh kepada kesyirikan, terus kita tenang-tenang saja. Tayyib. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita belajar ketauhidan, maka salah satu manfaatnya adalah kita ingin betul-betul mentahqiq kalimat tauhid di dalam kehidupan kita dengan memberikan hak-haknya, tayyib, dan amal soleh yang kita lakukan. Begitu juga kemaksiatan yang kita tinggalkan, maka ini semua bentuk kesempurnaan kita kepada kalimat tauhid itu sendiri. Hak-hak kalimat tauhid yang harus kita berikan. Ketika kita menjalankan perintah Allah, ini adalah bentuk diri kita menyempurnakan kalimat tauhid itu sendiri. Pada saat kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk dari diri kita untuk menyempurnakan kalimat tauhid itu sendiri. Maka dari itu sebagian para ulama mengatakan bahwasanya maksiat itu sendiri adalah bentuk dari kesyirikan, walaupun dia bukan syirik besar, kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ketika seseorang mengedepankan hawa nafsunya daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia jatuh kepada kesyirikan. Tapi syirik kecil tentunya. Maka ketika kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk dari ketauhidan kita kepada Allah. Tayyib. Nah, salah satu pembahasan tauhid itu sendiri adalah kita harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi rasa takut tersebut jangan sampai membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus menjadi orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak boleh merasa aman dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus yang bagaimana yang benar? Kita antara al-khauf war roja. Seorang muslim antara khauf dan roja. Harus ada rasa takut di dalam dirinya. Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, takut akan dosa-dosa yang dia lakukan, tetapi ingat jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Begitu juga satu sisi kita harus selalu berharap atas rahmat Allah taala, ampunan dari Allah taala, tetapi jangan sampai kita kemudian merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, al-khaufu dan raja itu seperti dua sayap burung yang harus selalu berimbang. Jangan terlalu takut sampai kemudian berputus asa dari rahmat Allah, seperti orang-orang Khawarij. Orang-orang yang kemudian mengkafir-kafirkan pelaku dosa besar. Karena dia mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Karena dia berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak seperti Murji'ah yang selalu mengenteng-entengkan dosa. Karena baginya Allah akan mengampuni, Allah Maha Pengampun dan lain sebagainya. Tidak masalah ucapan seperti itu asal jangan diyakini. Tidak masalah salam lima agama asal jangan diyakini. Tidak masalah mengucapkan selamat Natal asal jangan diyakini. Ini adalah kelompok-kelompok Murji'ah yang mengenteng-entengkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan mudah-mudahan menjadi bekal kita di dalam memahami tauhid dan juga di dalam mentahqiq tauhid di dalam kehidupan kita sehari-hari sampai kalimat yang terakhir yang kita ucapkan adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.